Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, saat ini Kang Odoy sedang berada di Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Dan yang kita lihat ini adalah sebuah masjid keramat, namanya Masjid Keramat Buyut Kebagusan, yang berada di Blok Kebagusan, Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang. Ya, menguak sejarah mengenai Masjid Keramat Kebagusan ini, menurut catatan yang Kang Odo sunting dari catatan radar cirebon.com, salah satu masjid tertua di Kabupaten Cirebon ini ada di Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Masjid ini dinamakan Masjid Keramat Buyut Kebagusan karena lokasinya persis di situs Keramat Kebagusan yang biasanya selalu ramai pada saat malam Jumat Kliwon, sahabat. Nah, dari depan masjid ini terlihat biasa saja, bahkan untuk ukuran masjid bangunannya terlalu kecil, letaknya pun masuk gang, persisnya di pinggir sungai sehingga sulit untuk dijangkau. Dan yang kita lihat ini bagian dalamnya. Ini bangunan aslinya, sahabat. Bangunan asli Masjid Keramat Kebagusan. Nah, suasana tenang langsung terasa ketika memasuki masjid ini yang konon dibangun pada tahun 1222 Masehi. Wah, ini udah cukup lama sekali ya, sahabat. Jadi sebelum adanya Kesultanan Cirebon. Ada dua ruang utama di dalam masjid tersebut. Ruangan yang paling depan didominasi ornamen kayu jati. Menurut keterangan beberapa warga setempat, ini masih dipertahankan keasliannya, dan lihat ini tiangnya atau sakat tiangnya masih asli dari kayu jati gelondongan, sahabat. Nah, sementara ruangan yang baru dibangun oleh warga karena ruangan utamanya berada di depan ini tidak mampu menampung jamaah seiring mulai bertambahnya penduduk. Nah, masjid tersebut yang pertama ada di Desa Sitiwinangun, dibangun oleh Pangeran Kebagusan. Ya, Masjid Keramat Kebagusan ini dibangun pertama kali membuka pedukuhan di wilayah tersebut. Nah, masjid tersebut berada di wilayah Blok Kebagusan. Tepat di samping masjid ini ada petilasan Pangeran Kebagusan, sahabat. Makanya dinamakan Masjid Keramat Kebagusan. Masjid ini tertua, masjid yang dibangun oleh para leluhur yang dijaga keasliannya sampai sekarang. Di bagian utama masjid masih asli semuanya, termasuk kayu-kayu dan bentuk konstruksinya. Pernah dilakukan rehab kecil-kecilan saja tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, dan termasuk ini yang kita lihat, beduk ini pun masih beduk terdahulu, sahabat, beduk asli, dan kayunya, gelondongan kayunya ini masih kayu berupa kayu utuh gelondongan yang dibuat rangka beduk ini. Ya, ini beduknya masih asli zaman dahulu, sahabat. Ini ruang bagian dalamnya. Ini Masjid Kebagusan ini ruang dalamnya memang masih asri seperti ini, seperti dulunya. Dan memang untuk ukuran masjid ini kecil, sahabat, tapi inilah namanya Masjid Kebagusan. Nah, ini lihat atasnya juga, rangka-rangka atasnya termasuk penyangga tiangnya juga ini masih kayu-kayu gelondongan terdahulu. Ya, sebagai referensi buat sahabat kalau mau kesini ke Masjid Kebagusan ini, berarti kalau dari Klangenan ya, dari Klangenan menuju ke arah utara, atau kalau dari arah Cirebon dari Klangenan belok kanan, ini kita tanyakan saja Desa Sitiwinangun itu.
Kalau sudah sampai desa Sitiwinangun sudah pasti pada tahu semua yang namanya Masjid Kebagusan. Dan Masjid Kebagusan ini persisnya terletak di samping makam keramat Kebagusan, makanya dinamakan Masjid Kebagusan. Ini kita lihat bagian belakangnya sahabat ini, dan ini batu batanya juga pembatas lahan keramat atau lahan Masjid Keramat ini masih terdahulu sahabat. Ya, di dalam sejarah Cirebon disebutkan bahwa pendiri desa Sitiwinangun sendiri adalah Syekh Dinurja, yang sejatinya adalah merupakan murid dari Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Ya, Syekh Abdurrahman ini yang makamnya ada di situs Plangon sahabat. Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Di masjidnya ada Masjid Merah, namanya Masjid Merah Panjunan di Desa Panjunan Cirebon sana. Nah, menyebarkan agama Islam di Sitiwinangun ini pada masa itu sekitar abad ke-15, dan beliau setelah berhaji mendapatkan gelar Ki Mas Ratna Gumilang. Kemudian beliau mendirikan Masjid Keramat Kebagusan yang sekarang atas perintah dan restu dari Syekh Abdurrahman, dan beliau Syekh Dinurja mendapat titipan sebuah mushaf Al-Quran yang ditulis melalui tulisan tangan dari gurunya sendiri untuk dirawat dan menyebarkan agama Islam di tanah Sitiwinangun. Ya, jadi sahabat, yang namanya Al-Quran kuno yang ada di desa Sitiwinangun di Masjid Kebagusan ini masih ada sampai sekarang, masih tersimpan. Itu adalah mushaf atau Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman sahabat. Ya, seperti yang kita tahu, Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan ini adalah merupakan putra dari Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi yang menikah dengan Syarifah Halimah. Oke, dan itu saja sahabat, sekilas tentang Masjid Keramat Kebagusan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odo Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah.